Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah auduhat tariqalit talibin wa sahala manhaja sa'adah lil muttaqin wa basara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa man'ahum asrarul iman wa anwarul ihsan wa anwarul jamali wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fadilatul kiram Dr. Agustinul Fitri minal Jamiah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Tulungagung, fadilatul kiram Dr. Nur Syamsu minal Jamiah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Kadiri, Hadratal Muhtaramin Jami'an, hayyan bina naskurullaha azza wa jal alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta tastati'a an tajtami'a fi hadzal makan al mubarak. Perkenankan, saya Miftahul Faiz akan memandu presentasi pada Zoom meeting di room 5 ini pada event Incoils PAI 2021. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita buka seluruh layar. Ibu Madina, Ibu Laila Miftahut Thoibah dan Bapak Adi Restiawan, mohon untuk dibuka ya. Ini kok nggak dipasang ini backgroundnya. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka sekarang, sambil saya sekaligus menunggu yang lain. Ada 3 peserta yang belum masuk di room 5 ini. Saya akan membacakan mekanisme presentasi pada Zoom meeting Incoils PAI 2021 ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Agustinul Fitri di grup WA, bahwa masing-masing peserta, baik penulis pertama atau yang mewakilinya, harus mempresentasikan isi utama artikel. Alokasi waktu masing-masing presentasi 5 sampai maksimal 7 menit. Bisa dengan menayangkan video yang sudah diupload, atau Bapak Ibu langsung presentasi dengan estimasi waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Nanti kalau ada sisa waktu bisalah diskusi. Nanti kalau memang diskusi tanya jawab diadakan, ya bisa nanti dibutuhkan. Kemudian yang kedua yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kami tahu bahwa artikel dari Bapak Ibu seluruhnya adalah artikel yang baik dari perwakilan prodi seluruh perguruan tinggi negeri Islam.
Tetapi dari yang baik itu pasti ada yang terbaik, maka nanti akan dipilih oleh panitia dari 10 artikel terbaik ini dari klaster atau setiap prodi yang akan diumumkan di web Diktis. Kemudian jangan khawatir, nanti kita upayakan bahwa semua artikel yang baik ini akan dipublish atau di proceeding ber-ISBN. Oleh karenanya anjuran dari panitia, dari kami, bahwa jangan dipublikasi di tempat lain. Mungkin itu mekanisme yang saya sampaikan. Kemudian ini saya absen dulu ya, mulai yang pertama. Mungkin yang pertama dari peserta pertama bisa. Yang pertama Sugeng Suprayogo, Bapak Sugeng Suprayogo hadir. Bapak Sugeng Suprayogo hadir? Masih kosong. Kemudian Bapak Aat Hidayat. Bapak Aat Hidayat ada? Atau yang mewakili Bapak Puspo Nugroho? Kosong. Ibu Sri Rohmiati hadir? Nggak hadir. Bapak Hasib Rosadi hadir, Bapak. Iya Bapak, selamat pagi. Dari mana Bapak? Dari IAIN Kediri, Bapak. Oh, dari IAIN Kediri. Kemudian Ibu Lulu Bani Saidah hadir? Banyak yang nggak hadir ya. Kemudian Ibu Fitriani hadir? Ibu Fitriani? Alhamdulillah hadir, Pak. Ini tak kira kalau Ibu, mohon maaf. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Iya, mohon maaf. Dari mana Bapak Yani? Dari UIN Antasari, Pak. Oh, UIN Antasari Banjar. UIN Antasari, ya, siap. Kemudian Ibu Laila Miftahut Thayyibah. Oh ya, dari mana? Dari UIN 1 Tulungagung. Kemudian Bapak Adi Restiawan hadir? Hadir. Iya Bapak, selamat pagi. Dari mana? Dari UIN Raden Intan Lampung. Oh ya, siap. Kemudian Muhammad Sultan Arif hadir ya. Baik. Karena ada yang tidak hadir, nanti kita langsung mulai saja. Yang hadir pada pagi hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu presentasi terus kemudian peserta yang lain tidak hadir, ya kita tinggal aja gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya, sepakat Bapak Ibu ya. Ini sepakat ya? Iya. Oke, siap. Mari Bapak Ibu kita mulai presentasi pada Event Insualis 2021 ini dengan berdoa bersama-sama, dengan harapan semoga kita mendapatkan keilmuan yang bermanfaat, juga membawa keberkahan terhadap kehidupan kita bersama. Liridho ila syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selamat datang Ibu Rohmiati. Ya, selamat bergabung.
Siap. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari presentasi langsung dari siapa? Ada yang mau duluan? Tadi yang materinya tadi. Bapak Hasib kayaknya ini semangat banget. Tadi beliau ini baterainya mau habis. Oh iya, tadi siapa dengan Bapak? Siapa yang tadi Oke, Pak. tolong angkat tangan. Pak, dengan ini Pak, dengan saya Pak. Oh iya, Bapak siap, Suryani. siap Bapak Yani. Silakan duluan, nggak apa-apa dimulai. Pak, Saya minta maaf sebelumnya Pak ya, saya tidak sempat membuat PowerPoint ini. Oke. ya nggak apa-apa. Oke, jadi presentasinya mungkin supaya lebih mudah aja Pak ya. Ya siap-siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang artikel yang saya tulis. Ya. Nah, ini dia. Berjudul Materi Pendidikan Islam dalam Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali dan relevansinya terhadap materi pendidikan agama Islam kurikulum 2013. Nah, di sini yang seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali di antara karya tulisan beliau adalah sebuah kitab akhlak ya. Kita sebut saja kitab akhlak atau tasawuf yang berjudul Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian di sini ada saya tuliskan latar belakang atau pendahuluannya. Di dalam Muqaddimah Imam Al-Ghazali bahwasanya beliau menjelaskan tentang penjelasan amal zahir maupun amal batin yang memuat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pokok pembahasan yang pertama adalah ilmu-ilmu, bahasan tentang ilmu-ilmu. Di sini pembahasannya tentang seperti sifat Allah, seperti qudrat, iradat dan yang lain-lain. Kemudian pokok pembahasan yang kedua tentang amal zahir yang berisikan materi seperti sholat, sedekah, haji dan sebagainya. Kemudian materi yang ketiga tentang membersihkan hati dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela seperti hasad, marah dan lain sebagainya. Kemudian pokok pembahasan yang keempat adalah tentang akhlak mahmudah seperti sabar, syukur, khauf dan sebagainya. Jadi kitab Al-Arba'in ini berisi tentang 40 pokok pembahasan yang telah dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ternyata setelah saya mencoba membuka-buka buku tentang teks pendidikan agama Islam kurikulum 2013, ada sebagian pembahasan yang setema dengan kitab Imam Al-Ghazali ini. Seperti pembahasan sabar misalnya juga ada di buku teks pendidikan agama Islam kurikulum 2013. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja materi pendidikan yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tadi, Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitiannya untuk mengetahui materi pendidikan agama Islam 2013. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana relevansinya kesesuaian antara materi Imam Al-Ghazali dengan materi
Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013. Jadi penelitiannya adalah target buku teksnya itu. Kemudian di sini adalah metode penelitiannya menggunakan kajian library riset atau kajian pustaka. Ya. Kemudian dihubungkan dengan buku teks pendidikan agama Islam kurikulum 2013 yang terfokus kepada buku teks akidah akhlak yang ada di Madrasah Sanawiyah dan yang ada di Madrasah Aliyah. Kemudian langsung saja supaya tidak panjang lebar, kita langsung ke di sini ada buku akidah akhlak dari Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah yang akan menjadi pembanding antara materi kitab Al-Arba'in karya Imam Al-Ghazali dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang buku teks Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Kemudian langsung saja kita ke hasil penelitian supaya jangan terlalu lebar ya. Nah, setelah saya mencoba membaca kitab Al-Arba'in karya Imam Al-Ghazali, kemudian juga membaca buku teks pendidikan agama Islam baik yang di Madrasah Sanawiyah maupun yang ada di Madrasah Aliyah, bahwasanya saya menyimpulkan bahwa ada sebagian pokok pembahasan yang sama dengan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, seperti pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah misalnya. Kemudian ada juga tentang tentang sifat-sifat yang baik seperti taubat dan khauf dan sabar dan pembahasan yang lainnya. Ada kesamaan, ada kesesuaian antara kitab Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali dengan buku teks tadi. Akan tetapi Al-Imam Al-Ghazali kalau saya bahasakan lebih banyak pembahasannya karena banyak hadisnya dan juga banyak ayat Qur'annya, kemudian ada juga pendapat ulamanya dan ada juga pendapat beliau. Sedangkan buku teks pendidikan agama Islam tadi, baik yang di Sanawiyah maupun yang ada di Madrasah Aliyah, itu cuma singkat saja. Mungkin ada sebagian ayat Qur'annya, mungkin ada sebagian hadisnya. Jadi kalau disebut kesesuaian atau relevansinya dengan Imam Al-Ghazali, ada tema-tema yang sama, kemudian ada pokok pembahasan yang sama. Akan tetapi Al-Imam Al-Ghazali lebih dalam lagi membahasnya. Jadi sebenarnya buku teks pendidikan itu bisa nanti ditambah penjelasannya dengan mengutip pembahasan yang sama, yang sepokok dengan ada yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali. Mungkin di sini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus kepada Bapak Yani, Bapak Ibu. Itu dari presentasi artikel Bapak Yani mengenai tentang materi pendidikan Islam dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali dan relevansinya terhadap materi pendidikan agama Islam kurikulum 2013. Ada pertanyaan satu dari peserta mungkin? Atau lanjut? Bapak Adi? Bapak Asif? Lanjut? Lanjut dulu. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Oke. Semoga tidak. Ya. Siap. Baik. Kita lanjut ke sesi yang kedua dari Bapak Ibu. Kami persilakan untuk Ibu Sri Rohmiati untuk mempresentasikan
artikel mengenai tentang pembinaan nilai-nilai religius remaja melalui kegiatan Prisma. Mari Bu, 7 menit dari sekarang. Moodnya dinyalakan. Ibu, bisa didengar atau masih trouble? Suaranya unmute, nggak dengar ini. Masih unmute. Masih Belum unmute. dibuka mikrofonnya. Belum dibuka mikrofon. Karena maaf Bapak pakai HP, jadi agak bermasalah. PPT tidak masalah ya? Iya, mari Bu, mari. Oke, Katanya Oke, 20 pakai handset. menit ke 21 bisa dimulai. Ini maksudnya terlambat diminta duluan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba mempresentasikan dari artikel yang kemarin saya tulis terkait tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam berbasis informasi communication and teknologi. Langsung saja akan coba kami sampaikan terkait kenapa latar belakang saya menulis untuk moderasi. Bahwa moderasi beragama itu merupakan suatu sikap atau satu pandangan yang di situ memprioritaskan tentang pertengahan dalam hal memegang baik itu sikap ataupun disparitas ataupun itu perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian tindakan dengan upaya memperoleh tempat di situ dari dua tindakan yang memiliki perlawanan yang berlebihan dengan berupaya untuk bagaimana atau diasumsikan bahwa paham moderat di dalamnya itu banyak mengenal dengan berbagai istilah. Dalam struktur pemahaman, Islam sendiri itu mencoba untuk bagaimana bisa mengolaborasikan dari kedua titik ekstremitas yang di situ saling bertentangan. Seperti halnya dalam ajaran Islam tidak hanya menampung berbagai persoalan atau permasalahan tentang ketuhanan secara terbatas atau esoteris, kemudian namun perihal yang lain terkait tentang kemanusiaan juga dengan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai permasalahan atau persoalan, di antaranya perpecahan ketidakpahaman atau kesalahpahaman dari aspek melalui ruang digital. Dengan kesengajaan dalam menciptakan berbagai narasi yang saling menjatuhkan pada ruang digital, kemudian dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan tertentu. Secara substansi, seluruh ajaran agama menghendaki bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, dan moderat. Namun kadang di ruang digital banyak dimanfaatkan oleh komunitas membangkitkan politik identitas. Di situ dalam ruang digital sekarang ini cenderung lebih didominasi pada nilai-nilai keagamaan yang mengarah pada eksklusivitas. Bukan sekedar itu saja, namun paham agama dihadapkan pada kebijakan pemerintah. Keadaan demikian itu sangat meresahkan sehingga bisa menggeser otoritas keagamaan. Di situ ada kewenangan keagamaan tidak lagi dipegang oleh mungkin para ulama yang kredibel juga otoritas, dan kemudian dalam keadaan tersebut disadari masyarakat yang beragama sekarang ini masih sangat jauh dengan nilai-nilai substansial dan juga sebatas simbol. Dilihat dari segi praktis, dari sikap moderasi dalam beragama ini bisa diwujudkan dengan mengedepankan konsistensi dan kemudian
keseimbangan pengalaman agama agar bisa diterapkan di sekolah, misal didasari dengan pengetahuan, pengendalian emosi agar tidak terjadi satu kesalahan, dan kemudian dari pendidikan itu sendiri sangat membantu siswa yang ingin menempuh pendidikan yang layak dan bermutu. Maka dari itu moderasi beragama dapat dikatakan sebagai pemahaman sekaligus dalam pengamalan sebuah ajaran agama secara berimbang dan juga adil. Dalam moderasi beragama ini memang seseorang menjadikan suatu pribadi yang bagaimana untuk tidak berlebihan ya dalam segala apapun atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama, karena agama itu sendiri tidak mengajarkan suatu ekstremitas. Kemudian Islam muncul menjadikan suatu agama penyebaran kedamaian, namun tetapi gejala yang muncul belakang-belakang ini akhir-akhir ini menampak ada beberapa jumlah fakta yang membuktikan bahwa terdapatnya beberapa umat Islam yang kurang begitu memperhatikan dari nilai-nilai moderat Islam itu sendiri dengan sesungguhnya. Mereka tidak menghargai kemajmukan, tidak mengakui komunitas seperti yang cukup mungkin jadi perhatian khusus ya bagi pemerintah, di antaranya teroris, kemudian ekstremis yang mengklaim menjadi representasi umat menjadi salah satu bukti adanya kurang bisa dikatakan kurang bisa memahami Islam dalam konteks moderasi Islam itu sendiri. Maka dari hal tersebut kita semuanya harus bisa melewati dengan keterbukaan dalam berwawasan berpikir, kemudian sektarian, dan keluar dari suatu pandangan fanatisme terhadap kelompok. Hadirnya pengaruh fanatisme golongan atau kelompok ini yang menjadikan suatu perpecahan dalam Islam secara ideologis atau sektarianisme. Ini tentu sangat berlawanan dengan nilai-nilai moderasi Islam yang sampai hari ini gaungnya menggema ya, sehingga di situ baik etnis, kemudian ideologi sektarianisme, dan berbagai permasalahan tentang keyakinan dan agama menjadikan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian kami mencoba untuk bagaimana memberikan satu gambaran bahwa strategi pengembangan dari pendidikan agama Islam itu sendiri mencoba untuk mengikut sertakan dari peserta didik untuk menjadikan usaha bagaimana menghasilkan sesuatu kondisi yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian peran sosial yang diklasifikasikan sebagai peran yang orisinil yang di situ memiliki sifat peranan dari keagamaan yang tidak hanya sekedar sebagai ritual keagamaan, namun lebih substansial lagi memiliki sifat baik itu sosial, kultural, dan kemudian dari peranan kulturalnya menjadikan atau menciptakan suatu pandangan hidup yang dirumuskan dalam suatu tata nilai yang memiliki fungsi menjadi membuat atau keterikatan kepada masyarakat, kemudian alat filtrasi dari nilai-nilai yang baru yang datang dari luar. Kemudian dalam sikap ini, khususnya dalam sikap moderasi dan beragama untuk peserta didik, tentunya penting dalam pengembangan kurikulum PAI di sini di sekolah yang mengajarkan moderasi bagi kemunculan berbagai macam gerakan moderat di lingkungan peserta didik yang kemudian menimbulkan berbagai macam paham, di antaranya bagaimana bisa mewujudkan toleransi dalam kerukunan di antara komunitas yang berbeda ataupun luar Islam itu sendiri, kemudian menyebarkan perdamaian di kalangan sosial, menanamkan sikap keterbukaan dengan pihak luar, dan mencoba untuk memprioritaskan dialog antar agama. Cukup ya? Agak disingkat. Intinya kesimpulannya dari penelitian Ibu tentang. Jadi saya dari semua apa yang saya sampaikan mencoba untuk bagaimana peran dari pembelajaran atau pendidikan PAI itu sendiri tetap survive dalam penyesuaian pemanfaatan media dari ICT atau komunikasi teknologi tersebut. Dengan begitu memiliki tujuan memanfaatkan dari pengembangan media yang berbasis ICT ini bagi pembelajaran PAI di era digital sebagai
upaya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dan kemudian dari teknologi ICT itu tersebut, bagaimana bisa memiliki fungsi utama dalam pembelajaran dan sebagai wadah kreativitas siswa dalam menjadikan bekal untuk kedepannya para siswa sehingga memiliki kreativitas yang berbentuk dalam pengembangan dalam kehidupan yang selanjutnya. Begitu Bapak, saya pikir terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak. Beri aplaus kepada Ibu Rohmiati. Terima kasih Ibu. Ibu dari mana? Mohon maaf Ibu. Ibu Rohmiati. Oh, dari mana Ibu? Suaranya belum. Pak Faiz, suaranya belum keluar, Pak. Oh iya, mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu Rohmiati, kita apresiatif. Ini saya tadi salah membaca ya. Ternyata Ibu temanya tentang ini, tentang Moderation of Religion in Islamic Education based on Information, Communication and Technologies. Ibu penelitian menggunakan metode apa? Kualitatif Bapak. Kualitatif. Iya. Berarti tentang studi fenomenologis. Iya, ini saya mencoba untuk melakukan riset di salah satu SMA Negeri 1. Di sana berbasis kelasnya itu Information Communication dan Technologies. Ya. Jadi memanfaatkan media teknologi di sana dalam proses pembelajaran begitu. Ya. Bagus, ini temanya tentang moderasi, kemudian dikomparasikan dengan kekinian tentang ICT. Ibu dari mana Ibu? Saya dari YN Salatiga Bapak. Oh, Salatiga. Kemudian dari program S3 YN Salatiga. Oh iya. Ada pertanyaan dari peserta mungkin? Lanjut. Baik, kami sampaikan terima kasih Ibu Rohmiati, sudah kita tangkap layar presentasi dari Ibu, dan nanti akan diasesmen oleh seluruh panitia penyelenggara. Oke, ini ada chat request dari Bapak Aad Hidayat karena beliau akan ada acara mungkin untuk mempresentasikan lebih awal. Saya baru membaca Bapak Aad, mohon maaf. Ini mengenai tentang keragaman budaya dan pendidikan Islam multikultural, studi kasus di Karimunjaya. Baik, bisa dimulai Bapak Aad Hidayat, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator Bapak Miftahul Faiz. Ya. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena saya ini sebentar lagi ada acara. Ini kebetulan saya ada di Lampung, Bapak. Jadi ada acara di Rumah Jurnal UIN Raden Intan Lampung ya. Ini saya bersama teman-teman tim Rumah Jurnal IAIN Kudus ingin belajar ke Rumah Jurnal UIN Lampung gitu. Jadi ini sebentar lagi. Jadi Sekalian mohon maaf muktamar. ya. Nanti kalau ada kesempatan inginnya mampir ya ke panitia pusat nanti ya. Ya, terima kasih. Saya Aad Hidayat MPDI di dalam konferensi International Conference on Islam Law and Society ini saya mengatasnamakan atau mewakili dari IAIN Salatiga seperti Ibu Sri Rohmiati dan Bapak Edi ya. Tadi Bapak Edi kayaknya keluar, udah ada di Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan ini sebenarnya hasil penelitian saya di Karimun Jawa Jepara ya. Kemudian sempat juga diolah untuk tugas kuliah S3 di IAIN Salatiga dari aspek kurikulumnya, kemudian dari aspek pemikiran budaya, sosial, dan pendidikan Islam. Nah, penelitian saya itu sebenarnya fokus ke budaya dan pendidikan Islam ya. Baik, saya tampilkan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya.
keragaman budaya dan pendidikan Islam multikultural yang di Karimun Jawa ya. Karimun Jawa itu sebuah pulau di Jepara ya. Langsung saja penelitian saya ini dilatar belakangi oleh keragaman budaya ya yang ada di Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pulau ini ternyata walaupun ada di Jawa, ada di Jepara, tapi tidak hanya ditempati oleh suku Jawa saja, tetapi oleh ragam suku, ragam etnis. Ada Bugis Makassar, ada Madura, ada Buton, ada Bajo, dan ada Mandan. Nah, keragaman budaya ini kalau tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya dan etnis ini kalau tidak dikelola dengan baik itu ada potensi menjadi konflik tersendiri gitu yang itu merugikan masyarakat Karimun Jawa ya. Nah, tetapi selama ini konflik dan disintegrasi di Karimun Jawa itu tidak terjadi karena di Karimun Jawa masyarakatnya sudah memiliki sistem sosial dan sistem budaya yang harmonis gitu, yang sudah terbangun puluhan tahun bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, kemudian fokus kajian ini saya akan mengkaji tiga ya, bagaimana keragaman budaya dan etnis di Karimun Jawa, kemudian bagaimana proses implementasi pendidikan multikultural berbasis agama dan budayanya, serta bagaimana model pendidikan multikultural berbasis agama dan budaya di Karimun Jawa ya. Terutama saya studi kasus di MANU Safinatul Huda. Nah, dengan sumbangan pemikiran dari hasil kajian ini, harapan saya adalah agar pendidikan Islam di Karimun Jawa itu makin memperkuat pendidikan Islam dari model pendidikan monokultural eksklusif ke model pendidikan multikultural demokratis. Nah, baik langsung saja ke hasil penelitian. Keragaman budaya dan etnis di Karimun Jawa itu ternyata berdampak pada keragaman budaya dan etnis di MANU Karimun Jawa. Jadi MANU Karimun Jawa itu unik ya. Ini seperti Nusantaranya kecil, Nusantara kecil atau Nusantara mini. Jadi di MA ini tuh semua suku itu ada gitu ya. Ada Jawa, Madura, Bugis, dan itu saling bergaul dengan harmonis. Gitu. Nah, keragaman ini tidak menjadi masalah. Nah, kenapa tidak menjadi masalah? Karena para siswa melalui internalisasi nilai-nilai dari para guru itu telah memiliki kesadaran bersama bahwa kita manusia itu diciptakan Allah secara beragam. Wa ja'alnakum qabaila ya, kabilah-kabilah gitu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Lita'arofu. Untuk hidup bersama, saling mengenal dan berdampingan secara harmonis. Ini kesadaran yang ditanamkan oleh para guru kepada siswa gitu ya. Nah, misalkan dalam aspek bahasa ya, bahasa walaupun terdiri dari berbagai suku, tetapi yang unik bahasanya itu Jawa ya, bahasa persatuannya itu, dan bahasa Indonesia, dan semua etnis itu bisa bahasa Jawa. Terus banyak juga tradisi, akulturasi tradisi. Tradisi itu saling melengkapi ya, sehingga menjadi tradisi yang khas unik Karimun Jawa. Nah, itu keragaman di MANU Safinatul Huda Karimun Jawa. Nah, sekarang bagaimana model pendidikannya? Pendidikan Islam multikultural ya, berbasis agama dan budaya. Nah, ternyata pendidikan multikultural atau pendidikan Islam multikultural di MANU Safinatul Huda Karimun Jawa itu bersifat hidden curriculum, yaitu menjadi paradigma dan pola pikir para guru serta seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan segenap kegiatan pendidikan. Nah, misalkan diimplementasikan dalam dua ya. Pertama di dalam di dalam ranah pembelajaran. Implementasinya yaitu melalui mata pelajaran PKN, mata pelajaran PAI ya yang terdiri dari Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan bahasa Arab. Mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal di sini karena ini sekolah Nahdlatul Ulama ya, maka muatan lokalnya itu adalah ke Nahdlatul Ulamaan atau ke NU. Ini di ranah pembelajaran.
Nah, kemudian yang kedua di ranah budaya madrasah, misalkan melalui kegiatan eskul, pramuka, olahraga, peringatan Hari Besar Islam, terus melalui interaksi antar seluruh siswa dan seluruh sivitas akademika. Tadi seperti pakai bahasa Jawa ya, ini uniknya. Terus yang kedua komunikasi antar budaya saling mempengaruhi gitu. Nah, ini model dan implementasi pendidikan Islam multikultural di MANU Safinatul Huda. Kalau digambarkan seperti ini ya kira-kira hasilnya ya. Sebelum ke gambaran, nah secara teori apa yang dilaksanakan di MANU Safinatul Huda tentang pendidikan Islam multikultural ini selaras dengan pemikiran J.A. Banks ya, bahwa proses implementasi program yang merespon terhadap adanya perbedaan peserta didik dalam hal ini pendidikan multikultural ya dilaksanakan melalui 5 dimensi. Yang pertama integrasi materi pembelajaran, yang kedua konstruksi pengetahuan, yang ketiga pengurangan prasangka, yang keempat pendidikan yang adil. Nah ini diimplementasikan di yang pertama tadi di ranah pembelajaran. Kemudian yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Ini diimplementasikan di yang kedua tadi ya, budaya madrasah atau sekolah. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi, pendidikan Islam multikultural di Karim Jawa itu hidden curriculum ya, menjadi paradigma atau pola pikir. Ini di breakdown ke visi dan misi madrasah. Lalu diimplementasikan di ranah pembelajaran dan di ranah tradisi atau budaya madrasah. Di ranah pembelajaran melalui internalisasi nilai-nilai keislaman, keteladanan, kisah dan ibroh, studi kasus dan pembelajaran kolaboratif. Sementara di tradisi dan budaya madrasah melalui kegiatan eskul, interaksi keseharian dan komunikasi antar budaya ya, yang saling mempengaruhi antar siswa dari berbagai etnis. Nah, itu saya kira sekilas ya, karena dibatasi waktunya. Nah, sebagai kesimpulan, saya mengutip rektor kami ya di IAIN Salatiga, Prof. Dr. Zakiuddin Baydawi MAG. Beliau guru besar bidang ilmu studi Islam ya. Beliau rektor IAIN Salatiga, rektor kami. Nah, beliau ada quotes ya. Ini bahwa setiap kebudayaan itu memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan yang lain. Jadi tidak ada budaya yang lebih unggul, semua sama selara. Nah, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Nah, itulah yang menurut penelitian saya di MANU Karim Jawa sudah diimplementasikan gitu dalam proses pembelajaran maupun budaya sekolah. Saya kira itu presentasi dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Faiz sebagai moderator dan terima kasih kepada Bapak serta Ibu peserta konferensi internasional ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus kepada Bapak Aat Hidayat. Sudah kami rekam Bapak Aat Hidayat mengenai tentang. Mohon maaf suaranya Pak Faiz. Oh iya Pak. Ya, beri aplaus kepada Bapak Aat sekali lagi. Nih. Terima kasih Bapak Aat sudah kami rekam layar mengenai tentang artikel Bapak tentang keragaman budaya dan pendidikan Islam multikultural. Salah satu yang disampaikan Bapak, ini ada pertanyaan dari peserta? Enggak ada. Jadi multikultural ciri khas dari termasuk yang disampaikan oleh Bapak Aat Hidayat tadi mengenai tentang agama dan budaya. Studinya ada di MANU Safinatul Huda ya, di Jepara Bapak. Iya. Kalau di pesantren Ngalah itu di Jawa Timur ada pesantren dari Yai Soleh. Iya. Ya, itu kan pesantren pluralis. Iya, pesantren pluralis. Pluralis. Beliau Gus Nafis penelitinya. Ya. Itu teman saya. Oh, teman Bapak. Iya. Dulu sama-sama di jurnal, Pak. Alhamdulillah. Ketemunya di jurnal.
Iya, Dr. Mahanta Ibn Nafis membuat buku tentang pesantren pluralis, kemudian juga banyak dari Dr. Ainun Naim, Prof. Mujamil Komar yang berbicara tentang Islam multikultural. Saya nggak banyak berkata tentang itu karena saya yakin Bapak Aat Hidayat sangat kompeten di situ karena sanadnya sudah sambung. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Aat. Sehat selalu untuk Bapak Aat. Iya, terima kasih Bapak Is. Ya, oke, kita lanjut langsung untuk presentasi keempat. Kami persilakan untuk Ibu Laila Miftahut Thayyibah untuk menyampaikan hasil artikel dari Ibu. Kami persilakan. 7 menit dari sekarang, jangan lama-lama. Terima kasih Bapak Faiz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah disediakan buat saya ya. Terima kasih Bapak Faiz. Siap. Saya perwakilan dari Bina 1 Tulungagung. Saya akan mempresentasikan tentang nilai tasawuf Sunan Kalijaga dan pengaruhnya terhadap karakter santri. Exploratory Mixed Method. Ajaran Islam Indonesia erat kaitannya dengan Wali Songo, salah satu wali yang berperan sangat penting dalam penyebaran Islam di Jawa sampai Nusantara itu adalah Sunan Kalijaga. Dengan mengadopsi ajaran dari dalam, dengan sopan santun dan menghormati budaya yang sudah mendarah daging di lingkungan masyarakat, sehingga beliau berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nilai tasawuf yang terdapat di dalam ajaran Sunan Kalijaga dalam membentuk karakter santri melalui studi campuran atau mixed method. Penelitian pertama menggunakan metode kualitatif, kemudian diperkuat dengan metode kuantitatif dengan perolehan MANOVA sebesar 40,3%. Itu dari hasil kuantitatifnya. Kemudian ajaran Sunan Kalijaga di Jawa. Ajaran Islam yang disebarkan oleh Wali Songo di Jawa mempunyai corak yang sofistik dan mistis. Mestinya Bapak Ibu sudah tahu ya, yang berhubungan dengan pandangan dunia dan masyarakat Jawa. Islam tanpa kegoncangan-goncangan dapat diterima oleh masyarakat yang pada saat itu masih menganut Hindu dan Buddha. Pelajaran yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga adalah pelajaran akidah atau tauhid, tarekat dalam bentuk laku rohani, kemudian dalam bentuk akhlak kepada sesama. Beliau juga mengajarkan tentang bagaimana cara berpolitik ketatanegaraan dalam bersosialisasi yang mengandung nilai-nilai etis kemasyarakatan yang harus menggunakan akhlak yang baik serta memberikan pengetahuan tentang syariat atau hukum-hukum Islam agar tidak menyalahi aturan-aturan dan etis. Kemudian nilai tasawuf dalam budaya ajaran Sunan Kalijaga. Saya di sini membahas tentang budaya yang pertama, yaitu Panjamasan Pusaka. Panjamasan Pusaka itu adalah pemandian pusaka. Ibaratnya di situ nilai tasawufnya adalah kita manusia harus membersihkan diri agar kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tasawuf sendiri dipelajari untuk mencari kesejatian diri seseorang. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan filosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Jadi seperti mengawinkan seperti itu ya. Kemudian gerbek maulid. Terdapat gunungan-gunungan. Nah, gunungan-gunungan tersebut itu berisi biasanya ada buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian nilai ma'rifat dalam ajaran Sunan Kalijaga. Nilai ma'rifat Sunan Kalijaga mengajarkan kepada pengikutnya dengan menggunakan konsep tasawuf al-fati, di mana tasawuf al-fati ini adalah membersihkan tingkah laku baik akhlak maupun budi pekertinya. Kemudian nilai hakikat. Hakikat yang merupakan pengalaman langsung kondisi mistis dalam tasawuf dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dalam artian seperti kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Nah, di situ kita harus memunculkan dari saat ini bahwa apapun yang terjadi itu pasti kita akan kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Seperti kita sholat. Nah, seperti kita sholat seharusnya kita juga menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kemudian ajaran Sunan Kalijaga di Jawa mempengaruhi karakter santri. Ajaran Sunan Kalijaga berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga selalu relevan dengan nilai-nilai luhur akhlak dan moral yang terkandung di dalam ajarannya. Apalagi ajaran beliau sangat rentan terhadap kehidupan manusia. Penerapan pendidikan karakter yang diajarkan oleh beliau dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya ajarannya membuat ajaran tasawuf al-fati yang lebih menekankan pada bagaimana seseorang suci. Kemudian diperkuat dengan data kuantitatif yang sudah saya bahas pada abstrak tadi dengan nilai R2 yaitu 40,3%. Kesimpulannya, konsep ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga terdapat karya yang sangat unik melalui proses pengajarannya. Beliau menerapkan pendidikan karakter kepada masyarakat bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Tujuannya untuk mengajak para pemeluk Hindu-Buddha untuk beralih ke Islam. Bahkan beliau juga menyusupkan nilai-nilai religius, sosial, dan toleransi yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian nilai ajaran Sunan Kalijaga di antaranya adalah nilai tasawuf, termasuk dalam nilai ma'rifat dan juga hakikat. Dalam pengertian manunggaling Kaulo Gusti. Dalam arti manunggaling Kaulo Gusti adalah pemersatuan diri kita kepada Tuhan. Artinya manusia adalah pancaran dari Tuhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus kepada Ibu Laila Miftahut Thayyibah. Kenapa kok penelitiannya method? Awalnya dulu saya memakai kualitatif, tapi setelah ada bimbingan, ini kan sesi saya sebenarnya, ada bimbingan dari dosen menganjurkan untuk mixed method karena S1 saya dulu itu memakai kuantitatif, dan alhamdulillahnya setelah melalui proses yang sangat panjang itu sangat sekali ada data angket dan sebagainya itu berpengaruh, tapi hanya sedikit ternyata kalau kita menggunakan kuantitatif yaitu 40,3%. Tapi tidak apa-apa karena itu pengalamannya sangat tinggi. Oke, siap. Di mana lokasi penelitian? Lokasinya di pesantren Madinul Ulum Campur Darat dan pesantren Darussalam Campur Darat. Kenapa kok pesantren Madinul Ulum? Apa keterkaitannya dengan Sunan Kalijaga terhadap karakter atau nilai tasawuf? Nah, di situ ada ajarannya Sunan Kalijaga yaitu salah satunya penjelasan pusaka. Nah, di sana itu ternyata masih ada di pondok pesantren itu masih apa ya? Seperti diterapkan. Nah, itu penjelasan pusaka. Kemarin itu makanya beliau tuh bukan bilang seperti ini. Keris itu bagaikan dua ujung yang tidak berpangkal dan tidak apa ya mas, berujung ya mas. Nah itu katanya gini, manusia itu juga seperti itu dan Tuhan itu tidak berpangkal juga tidak berujung. Maka dari itu kita adalah bagian dari Tuhan, tapi kita bukan Tuhan, tapi kita hanyalah pancarannya saja. Seperti itu. Waktu di S2, Prof. Jamil Komar juga mengatakan bahwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan. Seperti itu. Jadi makanya kita itu belajar tasawuf itu untuk apa ya? Mengetahui seharusnya kita itu berperilaku yang baik, berakhlak yang baik. Dan karakter di situ juga diterapkan seperti kedisiplinan, kemudian tawadhu dan lain sebagainya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Ibu Laila Miftahul Thayyibah atas presentasi Ibu. Masih ada dua peserta, Bapak Asif Rosadi sama Bapak Adi Restiawan. Kita persilakan untuk Bapak Asif Rosadi untuk ini presentasi. Terima kasih. Langsung saja Pak. Voice tolong dimatikan. Voice ya, Mbak Laila. Unmute. Mari Bapak Asif. Saya masuk ya Pak. Masih belum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ini masuk Pak ya. Masih belum. Bisa didengar? Mohon. Bisa. Ini Ibu Laila Miftahul Thayyibah tolong dimatikan. Ya, silakan Bapak Asif. Ya, mari silakan Bapak Asif. Ya. Pendidikan sofistik Yayasan Jampes dan relevansinya di era modern. Ini pendahuluan. Yayasan Jampes adalah seorang ahli dalam tasawuf Al-Ghazali, sekaligus beliau adalah seorang pendidik atau kiai pesantren pada awal abad 20 ya. Karyanya berjudul beberapa, beberapanya diantaranya adalah Sirajul Talibin, ini komentar atas karya Al-Ghazali Minhajul Abidin, dan juga Manahijul Imdad bi Syarhi Irsyadil Ibad. Ini komentar dari kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari. Metode penelitian saya kualitatif, studi dokumen dengan teknik analisis isi. Sumber primernya kitab tadi, Sirajul Talibin dan Manahijul Imdad bi Syarhi. Pokok pembahasannya adalah bagaimana relevansi pendidikan sofistik yayasan di era modern saat ini. Biografi singkat Yayasan Jampes, beliau adalah tokoh lokal, lahir di Kediri tahun 1901. Orang tua beliau adalah seorang kiai pendiri pesantren, yaitu Kiai Dahlan, dari keluarga pesantren Kediri. Guru-gurunya ini orang tuanya sendiri dan para kiai Kediri dan sekitarnya. Jadi paling jauh itu di Jawa Tengah beliau belajar itu. Madura dan Jawa Tengah paling. Tetapi jejaring intelektual beliau ini berasal dari guru-gurunya ini, mulai dari ayahnya sampai Kiai Khalil ini berjejaring dengan para ulama besar Nusantara di Mekah, seperti Kiai Mahfud Termas, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat. Ini semuanya termasuk jejaring genealogi intelektual Yayasan Jampes. Maka tidak heran jika Yayasan Jampes mempunyai banyak kualifikasi keilmuan yang luar biasa. Karya-karyanya ada 4 yang bisa terinventarisir, yaitu Irsyadul Ikhwan li Bayani Sudul Qahwa wa Dukon, kemudian Tasriful Ibarat ala Natijatil Miqat. Keduanya ini adalah satu bentuk komentar atas karya Kiai Ahmad Dahlan Semarang. Ahmad Dahlan Semarang adalah menantu Kiai Soleh Darat. Kiai Ahmad Dahlan Semarang ini adik dari Kiai Mahfud.
Yang ketiga, ini karya yang sangat fenomenal yaitu Sirajul Talibin. Yang keempat, sangat terbatas sekali yaitu Manahijul Imdad fi Syarhi Irsyadil Ibad. Nah, pendidikan sustik yang saya temukan menurut Kiai Ihsan adalah suatu proses penyucian diri atau tazkiyatun nafsi dengan berbagai adab syariat secara lahir dan batin untuk mencapai kebersihan diri dari kecondongan terhadap dunia dan menghiasinya atau mendidiknya dengan akhlak-akhlak yang mulia sampai mendekat dan menyaksikan Allah. Sementara tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengosongkan diri dari kedua dan nafsu, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan menghiasi hati dengan musyahadat yang membuahkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya menemukan bahwa definisi beliau ini meniru dari Syekh Sayyid Bakri dalam kitabnya Kifayatul Adhiya. Saya lanjutkan. Relevansi tujuan pendidikan sufistik Yayasan Jambres dengan era modern, bahwa aspek emosi, perasaan, motivasi yang menjadi fokus dari kajian pendidikan sufistik Yayasan ini menempatkan bahwa tujuan pendidikan sufistik Yayasan beserta metodologinya sebagai penyeimbang dari realitas pendidikan era modern yang lebih condong kepada domain kognitif. Jadi domainnya Yayasan ini pada domain afektif, spiritual. Sementara tujuannya ini mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, ini mempunyai relevansi dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi anak didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Saya juga menemukan di dalam kitab-kitab Syekh Ihsan kriteria guru yang mempunyai relevansi dengan era modern. Kriteria gurunya ini pertama ikhlas, harus berakhlak mulia, memiliki teladan, memiliki sifat rohani. Semuanya ini mempunyai relevansi dengan kompetensi kepribadian seperti kompetensi akhlak, dan semuanya kompetensi ini sangat relevan dengan kompetensi kepribadian yang dikembangkan dalam kompetensi guru saat ini dalam konteks guru di era modern ini. Kemudian karakter murid menurut Kiai Ihsan dalam kitab-kitabnya juga saya temukan punya relevansi dengan era modern, yaitu pertama bersikap kritis. Nah, jadi saat ini seperti sikap kritis itu sangat terang sekali sebagai penanda bahwa seorang murid harus mampu membedakan antara benar dan salah dari suatu pernyataan begitu dalam keterangan beliau. Kemudian tidak malas, bersikap objektif, dan menjaga etika dan serta sikap ilmiah. Ini juga mempunyai relevansi kuat dengan pengembangan sikap kritis serta bagaimana mengatasi problematika ujaran kebencian saat ini di era modern yang sudah sangat masif sekali di medsos ujaran kebencian. Kiai Ihsan, seorang santri, seorang murid tidak boleh mempunyai sikap seperti itu. Kemudian tentang materi tentang mengenal Rasulullah melalui perayaan Maulid, Kiai Ihsan sangat mendukung bahwa mengenal Rasulullah itu bisa dilakukan melalui perayaan Maulid. Ini saya menemukan bahwa dukungan Kiai Ihsan terhadap perayaan Maulid ini adalah bentuk apresiasi Kiai Ihsan bahwa tradisi keagamaan yang bersifat budaya yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat pada saat itu, konteksnya ini mendapat tentangan dari sekelompok paham yang menentangnya. Nah, pilihan Kiai Ihsan untuk mendukung perayaan Maulid ini merupakan satu bentuk akumulasi pemahaman Kiai Ihsan terhadap prinsip amal ibadah. Dari spirit amal itu adalah bagian dari keberpihakan terhadap budaya dan peradaban yang menjadi satu sumber dari pendidikan manusia. Beliau memilih untuk membela Maulid. Kesimpulannya, pemikiran pendidikan Kiai Ihsan masih mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan era modern dalam kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan nasional, menjawab problematika pendidikan modern yang terlalu dominan aspek kognitifnya, dan juga kriteria guru yang mendukung kompetensi kepribadian serta syarat murid yang harus bersikap kritis yang juga sangat relevan dengan sikap ilmiah dengan prinsip-prinsip saat ini.
juga masalah pembelaan terhadap ritual budaya Maulid ini juga bagian dari pembelaan terhadap budaya yang menjadi sumber dari pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Hasib tentang artikelnya mengenai tentang pendidikan sofistik Kiai Ihsan Jambes. Oke, kita beri oplos Bapak Ibu kepada Bapak Hasib. Ini penelitiannya itu harus apa itu Pak Hasib, harus meniru rihlah beliau dan juga penulisan beliau yang spektakuler di mata dunia muslim pada saat itu dan saat ini juga, karena kan sempat juga karya beliau dari kitab Sirajul Talibin itu kan juga dibaca oleh orang yang bukan kita. Maka sangat beruntung bagi Bapak Hasib kalau bisa mengkaji kitab Sirajul Talibin di sanadnya Syekh Ihsan bin Jambes di Kediri. Dan juga jangan lupa bil udud wal qahwah. Fenomenal sekali ya. Itu yang sangat saya kagumi dari beliau. Bahkan dalam qahwah dan ududnya beliau itu menanamkan nilai sofistik. Baik, terima kasih Bapak Hasib. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah kami rekam layar dari presentasi Bapak. Kita dari presentasi terakhir ini ya dari Mas Adi Restiawan. Mas Adi Restiawan, nanti kalau setelah ini siap Mas. Ya, setelah ini nggak ada peserta lagi kita live aja. Kita rasakan cukup. Nah, terus nanti saya juga segera untuk menunggu dari teman-teman panitia untuk masuk di ruang 7. Mari Bapak, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya izin mempresentasikan daripada artikel saya, hasil penelitian saya. Sebentar saya share screen dulu. Baik. Artikel saya berjudul Nilai Moderasi Islam pada buku Ajar Fikih kelas 12. Buku yakni dari terbitan Kemenak sendiri dan juga dari terbitan swasta Erlangga. Latar belakang timbulnya masalah, latar belakang diambilnya penelitian ini, di sini sudah saya cantumkan ada 5 yang benar-benar inti daripada masalah yang ada. Yang pertama adalah akhir-akhir ini perkembangan paham radikalisme terasa semakin menguat yang ditandai dengan banyaknya kasus intoleransi baik pada lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, keputusan untuk merevisi semua materi ajar yang berbau radikal oleh Kementerian Agama, termasuk materi-materi fikih pada kelas 12 Madrasah Aliyah. Kemudian yang ketiga, adanya kekhawatiran bahwa materi pada buku ajar fikih kelas 12 mengandung pemahaman dan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan keberagaman di negeri ini, sehingga dapat memecah kerukunan bangsa. Maka selanjutnya hal ini pun perlu dibuktikan lebih dalam dan cermat benarkah beberapa materi penting yang ada dalam buku fikih tersebut mengandung unsur-unsur dan perlu dikonstruksi ulang.
Kemudian yang keempat, jika tidak dipahami dengan baik, moderasi beragama dapat melemahkan ajaran Islam di madrasah, sehingga moderasi beragama ini akan berakibat pada generasi umat yang tidak mengenal agamanya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya program deradikalisasi melalui pendidikan moderasi Islam. Dalam hal ini, maka perlu memperhatikan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bernuansa nilai-nilai moderasi. Kemudian fokus dan subfokusnya penelitian ini fokusnya difokuskan pada nilai moderasi Islam pada buku ajar fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Kemudian untuk subfokusnya ini ada tiga. Yang pertama adalah dalam aspek materi konsepnya, kemudian yang kedua dalam aspek materi fakta-fakta yang terdapat dalam buku ajar fikih tersebut, kemudian yang ketiga dalam aspek materi prinsipnya. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mengkritisi sejauh mana nilai-nilai moderat yang ada dalam materi buku ajar fikih kelas 12 dari 3 komponen. Serta di samping itu juga ingin membuktikan apakah benar materi fikih di kelas 12 Madrasah Aliyah saat ini terdapat paham radikalisme yang berbahaya bagi pemahaman peserta didik. Maka hal ini haruslah dibuktikan dan dikaji dengan baik. Saya masih memandu acara ini, Bapak. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah literary research. Kemudian sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan juga sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Kalau untuk data primernya itu buku ajar fikih kelas 12 Madrasah Aliyah kurikulum 2013 terbitan Kemenak dan buku ajar fikih terbitan Erlangga. Saya masih konsen di room 5 ini. Langsung ke hasil penelitian, secara keseluruhan maka peneliti sampaikan ada 3 temuan di sini. Yang pertama adalah hasil analisis yang dilakukan pada aspek materinya dulu. Aspek materi konsepnya ya. Buku ajar fikih kelas 12 Madrasah Aliyah terbitan Kemenak maupun Erlangga menunjukkan bahwa pengertian-pengertian yang disampaikan pada 2 buku ajar ini secara keseluruhan sesuai dan memiliki nilai-nilai moderasi yang terdiri dari nilai toleransi, keadilan, dan juga keseimbangan. Artinya konten-konten yang ada dapat digunakan dan akomodatif terhadap perkembangan pendidikan saat ini. Namun catatan peneliti yaitu ada beberapa narasi yang diperbaiki dan diperjelas dengan mengkaitkan pada kondisi lingkungan maupun internal negeri ini. Hal ini tentunya agar pendidik dan peserta didik memiliki cara pandang yang luas dan tidak terjebak pada pemahaman lokasi. Kemudian yang kedua dari materi faktanya, fakta-fakta yang ada dalam buku ajar tersebut. Jadi mau terbitan Kemenak maupun terbitan Erlangga menunjukkan bahwa fakta-fakta yang terkandung dalam sebagian besar memberikan pengalaman sejarah kepada peserta didik untuk belajar banyak mengenai nilai-nilai moderasi Islam. Adapun hasil akhirnya, peneliti hanya tidak menemukan fakta-fakta yang kaitannya dengan nilai keadilan dan keseimbangan pada materi khilafah serta nilai keseimbangan pada materi jihad terbitan Kemenak. Namun secara umum, konten dan narasi yang ditampilkan mudah dipahami dan layak untuk disebarluaskan khususnya untuk peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau dilihat dari aspek prinsipnya, dalil-dalil dan lain sebagainya, maka peneliti menemukan buku yang ada dalam terbitan Kemenak maupun Erlangga menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi Islam, baik nilai toleransi, keadilan, keseimbangan, dapat peneliti temukan pada sebagian besar judul bab pembahasan. Hal-hal utama pokok yang memiliki posisi terpenting meliputi dalil yang disajikan pada 2 terbitan tersebut mengandung unsur-unsur moderat sehingga dapat menguatkan pemikiran peserta didik dalam memahami suatu konten isi. Peneliti hanya tidak menemukan adanya salah satu nilai moderasi yang
pada nilai keseimbangan yang tercantum dalam prinsip materi zakat. Namun secara keseluruhan, MIPI berpendapat bahwa secara prinsip melalui dalil-dalil argumentatif yang ditampilkan pada kedua penerbit tersebut dapat diterima oleh pembacanya. Kritik MIPI ialah perlu adanya keterangan dengan konteks kekinian yang dapat menjelaskan dalil secara luas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Kami kembalikan ke moderator Mas Faiz. Ya, baik, terima kasih. Kita beri oplos kepada Bapak Adir Setiawan. Saya mohon maaf tadi ini agak tidak konsen karena di Afwan Mas Faiz, suaranya di unmute. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta. Kita beri oplos kepada Bapak Adir Setiawan. Oke, Bapak Ibu, tadi yang presentasi yang terakhir saya mohon maaf ada telepon dari Kaprodi IAIN Pekalongan. Oh ini mahasiswanya sudah masuk ini. Tadi kenapa keluar? Iya, kenapa keluar? Kira salah masuk, Pak. Ya gak apa-apa, presentasi di sini gak apa-apa. Sebetulnya tadi saya ingin mengikuti lebih lanjut dari itu Bapak Adir Setiawan. Temanya sangat menarik tentang moderasi dalam buku ajar fikih. Radikalisasi memang solusinya adalah deradikalisasi. Tapi untuk membuat kurikulum tentang Islam wasatiyah, tentang wal takum minkum ummatan wasaton ya. Atau kalau sekarang itu lebih dikenal tentang moderasi Islam, itu ya kita butuh tentang pemikiran-pemikiran para cendekiawan muslim seperti Bapak Adir Setiawan. Insya Allah akan muncul tentang hukum-hukum fikih kontemporer yang lebih bisa memahami tentang teks dengan konteks. Kemudian ada tentang as-sakhofah al-hadharah, ada tentang nilai kebudayaan, ciri khas Nusantara, juga ada nilai peradaban sebagai wujud historis geografi yang ada di Nusantara ini dulu pernah juga melalui peradaban yang sangat gemilang pada zaman-zaman terdahulu. Kemudian tentang Islam wasatiyah itu sendiri juga sudah menjadi ciri khas utama dari khas Indonesia yang sangat dari segi ulama-ulama terdahulu mengajarkan tentang Islam wasatiyah, bahwa inilah kultur Islam wasatiyah yang ada di Nusantara, di Indonesia. Mungkin itu kita sambut presentasi yang terakhir. Insya Allah ini baru masuk dari Gilma Madinah. Silakan untuk mempresentasikan hasil artikel Ibu sekitar 7 menit. Silakan. Unmute. Ini belum masuk, belum kedengar Mbak Gilma, Ibu Gilma belum terdengar suaranya. Halo, bisa didengar Ibu Gilma? Suaranya kecil sekali, Pak. Iya, silakan presentasi.
Udah kami persilakan. Apakah saya presentasi sekarang, Pak? Iya, sekarang 7 menit. 7 menit dari sekarang. Oke. Sebentar, saya izin share screen. Ya. Gilma Madina. Waduh. Ya. Sudah siap. Sudah. Apakah sudah terlihat? Iya, bisa terlihat. Silakan presentasi. Halo? Silakan. Sudah Mbak Gilma. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan itu, Dek. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Hilma Madina dari Pasca Sarjana YIN Pekalongan, program studi PAI. Judul saya Paradigma Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam pendidikan karakter. Merdeka Belajar merupakan gagasan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimana memberikan sebuah kebebasan pada pendidik dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari tujuan Merdeka Belajar itu sendiri yang coba menciptakan iklim pendidikan yang lebih fleksibel dan menyenangkan sebagai upaya meningkatkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, sementara dalam sudut pandang Ki Hajar Dewantara, beliau memandang pendidikan sebagai sebuah tuntunan yang menuntut anak didik menemukan potensi terbaiknya. Sebentar Pak, sepertinya ini PPT saya tidak jalan ya. Sepertinya PPT saya tidak jalan ya Pak. Halo? Ya. Silakan dilanjut Lanjut aja. Mbak Gilma, karena waktunya hanya 7 menit presentasi. Kok suaranya kecil sekali ya Pak ya? Apakah saya tidak perlu share screen Pak? Mbak Gilma Madina, ini saya sangat mendengar suara Mbak Gilma. Tolong, ini saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk presentasi ya. 7 menit dari sekarang. Halo? Lanjut Mbak. Oh iya, ini saya matikan kameranya ya Pak, biar suara saya terdengar. Ya. Kameranya dibuka aja, nggak usah screen. Silakan presentasi. Merdeka Belajar di sini sedikit banyak adalah manifestasi rancangan pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, karena dalam Merdeka Belajar memuat nilai-nilai pendidikan yang humanis serta mengedepankan peserta didik sebagai prinsip utama dalam pendidikan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Merdeka Belajar merupakan salah satu dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pendidikan karakter yang mampu membentuk nilai-nilai karakter bangsa yang belakangan ini cerita seperti gerakan moral. Jadi penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau library research,
Dan penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis visi atau content analysis, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode. Hasil penelitian ini antara lain yang pertama ada paradigma merdeka belajar dilihat dari beberapa indikator, diantaranya deskripsi merdeka belajar dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar, pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, dan yang ketiga ada paradigma merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantoro dan relevansi tentang pendidikan karakter. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, merdeka belajar merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, merdeka dan belajar. Merdeka dan belajar membentuk kesatuan menjadi kata majemuk yang memiliki makna baru yaitu merdeka belajar. Jadi dapat dipahami bahwasanya pengertian dari merdeka belajar itu ialah kebebasan tanpa penindasan dan eksploitasi dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terdampak kepada perubahan perilaku untuk membentuk kepribadian sesungguhnya. Merdeka belajar perlu diilhami menjadi semangat dan dimaknai pada kebijakan pendidikan untuk memperbaiki kualitasnya. Merdeka belajar perlu menjadi ruh pendidikan Indonesia. Merdeka belajar harus menjadi semangat dan sekaligus terinternalisasi dari setiap keputusan dan kebijakan dalam bidang pendidikan. Kemudian, menurut Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai merdeka belajar merupakan kebebasan untuk berinovasi, belajar, mandiri, dan kreatif. Merdeka belajar perlu dijabarkan tidak hanya kebebasan saja, melainkan sebagai landasan dan arah dari kebijakan tentang pengembangan pendidikan. The success of the development of education in establishment of education strongly influenced on the availability of supporting component of education. One of the component of the development of education is the curriculum. Kemudian ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI. Yang pertama itu ada ujian nasional akan diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik tes. Kemudian yang kedua ada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Nadiem Makarim, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Kemudian yang ketiga, ada penyederhanaan RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja melalui penyederhanaan administrasi. Dan yang keempat, ada dalam penerimaan peserta didik baru atau disebut sebagai PPDB, sistem zonasi diperluas tidak termasuk daerah 3T. Baik peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Dari pemaparan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nadiem Makarim tersebut, terdapat kesejajaran antara konsep Merdeka Belajar. Bisa dipersingkat Mbak Hilma Madina, Ibu Hilma Madina, langsung ke kesimpulan. Baik, langsung conclusion ya Pak ya. Ya. Ya, kesimpulannya berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka Belajar memberi kebebasan pada siswa dan juga guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Dan yang terakhir, Merdeka Belajar merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktik implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Matur suwun, cukup semanten presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Ibu Hilma Madinah. Ada lagi? Udah ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa dinyalakan semua yang bisa hadir. Bapak Miftahul, suaranya dibuka, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hilma Madinah yang sudah masuk keluar tadi presentasinya. Tapi sudah kami rekam dan nanti akan kita asesmen di room 7 bersama Bapak Nur Samsu dan Bapak Agus Sinul Fitri. Soalnya Mbak Hilma ini nggak masuk di dalam room catatan agenda saya. Nanti saya cari. Kemudian saya mau tanya ke Mas Adi Ristiawan. Mas Adi Ristiawan tadi studinya apa? Metode apa? Tadi jenis penelitiannya tahu gimana? Apa? Method method? Apa R&D? Library research kualitatif, deskriptif kualitatif. Kurang dengar suaranya. Kurang dengar ya? Iya. Agak mati sinyalnya. Tes. Iya. Halo? Iya. Ya, kalau jenis penelitiannya pakai library research, metode penelitiannya metode deskriptif kualitatif. Oke, siap. Saya kira tadi ini R&D, research and development. Bukan. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di room 5 ini. Kalau nggak ada, kita akhiri. Cukup nampaknya, Mas. Iya, berarti kita cukupi ya pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Yani, Bapak Aad Hidayat, Ibu Sri Wahniati, Bapak Asif Rosadi, dan Bapak Adi Setiawan yang sangat setia menemani ruang udara saya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, kalau yang keluar ya nggak apa-apa, saya persilakan. Yang istiqomah itu kan al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Ya, saya ambil layar Bapak Ibu. Saya melaporkan, nanti saya cek dari 3 peserta yang tidak presentasi di ruang yang lain, apakah dia masuk untuk presentasi. Kita di ruang 6 ini ada 3 peserta yang belum masuk. Ibu Deriwanto tentang pembinaan nilai religius, terus kemudian Bapak Sugeng Suprayogo tentang internalisasi pendidikan karakter, kemudian Ibu Lulu Bani Saadah mengenai tentang organisasi kultur. Saya Miftahul Faiz, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian lebih pengalaman, lebih tua daripada saya. Saya hormat, takzim dan ikroman wa ta'ziman kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuan di room 5 ini dengan bacaan kafaratul majelis, dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahan bersama dalam agenda Inkoilis 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati buat Bapak Asif dan semuanya. Pak Faiz, sebelumnya izin tanya, habis ini selesai atau balik ke room yang awal? Kalau ini kita masih ada asesmen di room 7 setelah ini, tapi kalau kita live kita kembali ke room awal lagi gitu. Tapi kan di room awal dari awal kita nggak ada moderator tadi, harusnya ada persiapan dari room awal, jadi ada pengarahan dari panitia. Jadi kita balik lagi begitu ya Bapak? Ya, bisa live aja Ibu nanti kita sambung di grup live room ini nanti kembali. Oke, kita live ya Ibu Rahmiati. Ijih, makasih Bapak. Pak Asif. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.